Tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari keluarga tersebut, karena Rasulullah menyampaikan yang mengambil kunci Ka'bah dari keluarga tersebut adalah orang zalim. Jadi Raja Salman sendiri tidak berani mengambil kunci Ka'bah, padahal Raja Salman ya nggak usah bahas. Pokoknya tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari mereka. Ya Syabab, beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 2024, telah meninggal pemegang kunci Ka'bah, penjaga urusan Ka'bah. Tapi banyak yang tidak paham, kenapa Ka'bah harus ada satu orang gitu yang pegang kuncinya? Bukankah itu tugas pemerintah? Dan orang itu biasanya dipilih siapa? Apakah dipilih Raja Arab Saudi atau dipilih sama pemerintah? Tapi satu informasi yang pasti bakal mengejutkan banyak orang, bahwa orang yang memegang kunci Ka'bah itu dipilih langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hal yang sangat menarik untuk diceritakan. Apakah meninggalnya beliau itu ada tandanya atau ada masalahnya? Nanti kita cerita insyaAllah. Jadi teman-teman, Ka'bah itu ada di Makkah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Antum pasti tahu ceritanya Ka'bah itu dibangun siapa dan lain-lain. Atau mungkin kita bahas di kajian lain insyaAllah. Dan Ka'bah itu menjadi selalu tempat hajinya orang Muslim sejak Nabi Adam sampai hari ini. Kok ada orang Muslim di zaman Nabi Adam, Syekh? Iya, karena selalu kita sampaikan bahwa Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah agama Nabi Adam dan agama seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, setelah zaman Nabi Ismail terjadi ibarat kasta gitu di Makkah. Ada beberapa posisi, ada beberapa jabatan. Jika jabatan atau posisi tersebut dipegang keluarga tertentu, maka keluarga tersebut menjadi keluarga yang sangat terhormat, menjadi keluarga yang dihormati banyak orang, dan status sosialnya jadi sangat tinggi. Ada 6 posisi waktu itu teman-teman, 6 jabatan. 6 jabatan ini selalu dikejar oleh keluarga-keluarga di Makkah dari zaman Nabi Ismail teman-teman. Sudah lama sekali. Posisi atau jabatan yang pertama adalah posisi Ar-Rifadah. Ar-Rifadah itu artinya melayani tamu yang datang untuk haji. Karena orang Arab sebelum Nabi Muhammad haji juga teman-teman, tetapi mereka menyimpang dari jalan tauhid. Rasulullah datang untuk meluruskan apa yang mereka kerjakan dan mengajak mereka lagi untuk tauhid. Posisi atau jabatan yang kedua adalah as-siqayah, yaitu memberi minuman kepada orang-orang yang haji. Posisi yang ketiga adalah al-liwa, yaitu memimpin pasukan perang. Pasukan utama, benderanya dan lainnya dipegang gitu oleh orang yang punya jabatan ini. Namanya al-liwa. Dan posisi berikutnya yang keempat adalah Darun Nadwa. Ini ibaratnya DPR Quraisy, teman-teman. Siapa yang jadi ketua Darun Nadwa? Siapa yang mengumpulkan petinggi-petinggi Quraisy untuk membahas urusan Quraisy? Itu Darun Nadwa. Kemudian ada Al-Qiyadah, ini nomor 5, itu ibaratnya presidennya Quraisy atau rajanya Quraisy. Kemudian yang keenam adalah As-Sidanah, dan As-Sidanah itu artinya melayani Ka'bah, memperhatikan urusan Ka'bah, memegang kunci Ka'bah, dan ganti kiswah misalnya. Semua hal yang berkaitan dengan Ka'bah namanya As-Sidanah. Hafal nama ini teman-teman. Semua keluarga di Quraisy, semua suku di Quraisy itu mau mengambil salah satu jabatan supaya menjadi keluarga yang terhormat antara suku-suku yang lain. Suatu hari teman-teman, ada orang namanya Qusay. Qusay itu adalah kakek keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu orang yang sangat terkenal. Makanya dia sendiri atau keluarganya sendiri, keluarga Qusay itu memegang 6 jabatan tersebut sekaligus. 6 jabatannya semuanya di tangan Qusay. Qusay itu teman-teman punya 2 anak. Anak yang pertama namanya Abdu Manaf, yaitu kakek ketiga Nabi Muhammad SAW. Anak yang kedua namanya Abduddar. Nanti nama anak ketiga dan anak keempat tidak penting disebutkan sekarang supaya teman-teman tidak bingung. Jadi Qusay itu punya 2 anak. Yang pertama Abdu Manaf, yang kedua Abduddar. Abdu Manaf itu ibarat, ini kakek ketiga Nabi Muhammad ya, ibarat orang yang
selebegram di zaman kita ini. Sangat-sangat terkenal di Jazirah Arab. Pengusaha yang luar biasa sukses, sangat kaya, terkenal sekali. Sementara Abdud Dar sebaliknya, tidak terkenal sama sekali, tidak punya perdagangan yang lancar, tidak punya posisi atau status sosial setinggi kakaknya, yaitu Abdu Manaf. Ketika Qusay meninggal dunia, atau sebelum Qusay meninggal dunia, Qusay kasihan sama anaknya nomor 2 ini, Abdud Dar, karena status sosialnya tidak tinggi. Orang Arab zaman jahiliyah itu sangat memperhatikan status sosial seperti itu, apa jabatan yang dipegang, dan sayangnya sampai hari ini juga, ya. Jadi Qusay tidak kasihan sama anaknya Abdud Dar, maka Qusay buat keputusan ke-6 jabatan ini diberikan kepada anaknya Abdud Dar nomor 2 yang tidak terkenal itu, supaya status sosialnya jadi lebih tinggi. Siapa yang marah, siapa yang sedih? Abdu Manaf, kakek ketiga Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa ke-6-nya pergi ke Abdu Ad-Dar? Jadi Abdu Manaf terasa atau merasa terzolimi, teman-teman, tetapi dia tidak bisa apa-apa karena ini sudah keputusan ayahnya. Maka Abdu Manaf diam, dan Abdud Dar sudah menjalankan tugasnya di 6 posisi atau jabatan tersebut. Mereka berdua meninggal dunia, tapi anak-anak dari Abdu Manaf tidak terima. Mereka bilang, keputusan kakek kami itu keputusan yang zalim, dan kami mau mengambil 6 jabatan ini lagi dari keluarga Abdud Dar, atau setidaknya mengambil beberapa saja. Jadi mereka berperang, teman-teman. Sampai ada satu hari mereka sepakat untuk membagi jabatan ini. Jadi keturunan Abdu Manaf, kakek ketiga Rasulullah SAW, pegang Ar-Rifadah dan As-Siqayah, ya. Terus keturunan Abdud Dar pegang jabatan yang lain seperti Al-Liwa dan As-Sidana, Darun Nadwa. Kemudian untuk posisi Al-Qiyadah, yaitu merajanya atau presidennya Quraisy, itu kadang-kadang di keluarga Abdu Manaf, kadang-kadang di keluarga Abdud Dar. Keluarga Abdu Manaf itu namanya apa, teman-teman? Namanya Bani Hashim, keluarganya Rasulullah, kan? Jadi teman-teman, posisi As-Sidana itu tetap di Abdud Dar sampai Fathu Makkah. Di hari Fathu Makkah, kunci Ka'bah itu berada di salah satu sahabat yang namanya Abi Talha. Sahabat itu sudah masuk Islam sekitar 1 tahun sebelum Fathu Makkah. Fathu Makkah itu penaklukan Makkah. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk Makkah, Nabi Muhammad panggil Abi Talha yang pegang kunci Ka'bah, yang pegang jabatan As-Sidanah itu, ya. Kemudian Nabi Muhammad meminta dia untuk mengambil kuncinya. Jadi Abi Talha merasa khawatir. Abi Talha merasa, wah, berarti As-Sidanah itu atau kunci Ka'bah itu akan diberikan kepada orang lain. Tapi karena Abi Talha seorang muslim yang lurus, Nabi Muhammad perintahkan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sami'na wa ata'na. Jadi beliau pergi untuk mengambil kunci Ka'bah dari rumahnya. Siapa yang senang di kondisi itu, teman-teman? Yang senang adalah keluarganya Nabi, Bani Hashim, yaitu keturunan Abdu Manaf, yaitu Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Kenapa mereka senang? Karena mereka dikira kunci Ka'bah bakal diberikan kepada keluarganya Nabi, bakal diberikan kepada Bani Hashim. Jadi mereka bakal nambah, status sosialnya bakal bertambah gitu. Mereka ada Nabi, mereka ada kunci Ka'bah, ada beberapa posisi dan jabatan yang lain. Tetapi Nabi Muhammad SAW marahi mereka. Kemudian Nabi Muhammad menerima kunci Ka'bah dari Abi Talha dan memberikan kunci Ka'bah lagi ke Abi Talha, ke keturunan Abdud Dar, teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Khuduha khalidatan talidatan la yanza'aha minkum illa zalim." Beliau bersabda, ambillah kunci ini wahai Abi Talha, ini akan berada di tanganmu dan tangan keluargamu selamanya. Tidak ada yang mengambilnya dari kamu kecuali orang zalim. Jadi Rasulullah bersabda, orang yang memaksa Abi Talha atau keturunannya untuk menyerahkan kunci Ka'bah kepada orang lain, maka dia itu orang zalim. Nabi Muhammad SAW mengatakan selamanya sampai hari kiamat. Masya Allah, sampai hari ini kunci Ka'bah atau posisi As-Sidanah itu, ganti kiswa, memperhatikan Ka'bah, kasih bau yang wangi ke Ka'bah, itu semuanya tugas keturunan Abi Talha.
yang salah satu cucunya, cucu jauh yaitu Salih bin Zaid Al-Abidin Al-Shaybi yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Selain beliau memegang kunci Ka'bah, beliau juga merupakan seorang profesor dan ulama yang sangat besar. Tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari keluarga tersebut, karena Rasulullah menyampaikan yang mengambil kunci Ka'bah dari keluarga tersebut adalah orang zalim. Jadi Raja Salman sendiri tidak berani mengambil kunci Ka'bah, padahal Raja Salman ya nggak usah bahas. Pokoknya tidak ada yang berani mengambil kunci Ka'bah dari mereka. Sampai hari ini teman-teman, kalau ada tamu negara, kalau ada orang penting yang ingin masuk ke dalam Ka'bah, Raja tidak berani membuka pintu Ka'bah. Tidak berani, pihak keamanan tidak berani membuka pintu Ka'bah. Mereka harus telefon dulu ke orang yang pegang kunci Ka'bah dari keluarga Abi Talha. Atau sekarang nama keluarganya sudah berubah jadi keluarga Bani Syaibah. Ya, saya nggak mau bikin teman-teman pusing dengan banyak nama, tapi pokoknya mereka tidak berani. Mereka harus telefon keluarga ini dulu, meminta izin dulu. Bahkan teman-teman, semua urusan kiswah itu diurus sama mereka. Semua hal yang berkaitan dengan kiswah, mereka yang urus, mereka yang perhatikan, mereka yang kelola. Dan mereka di internal keluarganya, mereka buat keputusan atau mereka buat peraturan, ya teman-teman. Yang pegang kunci Ka'bah di keluarga tersebut adalah orang yang paling tua di keluarga Bani Syaibah itu. Jadi setelah pemegang kunci Ka'bah itu meninggal dunia, dia atau kunci Ka'bah diserahkan kepada adiknya yang merupakan orang yang paling tua di keluarga tersebut. Dan ini salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Karena Nabi Muhammad mengatakan selamanya. Coba bayangkan kalau suatu hari keluarga ini punah, tidak punya anak laki-laki, tidak ada yang menikah atau ada yang tidak menikah misalnya, berarti ada yang salah dengan hadis Rasulullah, betul kan? Tapi keluarga ini nggak punah, malah Masya Allah jumlahnya banyak sekali. Ini bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Sementara banyak keluarga lain yang punah. Misalnya ada satu orang yang nggak punya anak atau satu orang yang tidak menikah, selesai seperti itu. Jadi keluarga itu masih ada sampai hari ini. Mereka masih pegang kunci sampai hari ini, sampai hari kiamat, kecuali ada orang zalim yang mengambil kunci Ka'bah dari mereka. Ini bukti kenabian Nabi Muhammad SAW dan bukti kevalidan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Wah, luar biasa. Impian yang luar biasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya pemegang kunci Ka'bah ini bukan tanda apa-apa, karena saya melihat beberapa berita meninggalnya pemegang kunci Ka'bah, meninggalnya penjaga Ka'bah itu salah satu tanda hari kiamat. Dan ini kurang tepat teman-teman. Ini sesuatu yang biasa yang terjadi, dan pasti suatu hari pemegang kunci Ka'bah yang sekarang akan meninggal dunia dan akan memberikan kuncinya kepada orang tertua di keluarganya, dan seterusnya teman-teman sampai hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang hak, mana yang batil. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.